Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan semuanya selalu sehat dan masih semangat belajarnya ya. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melanjutkan materi tematik kita. Sekarang kita sudah masuk di tema 2, subtema 2, pembelajaran 2. Ya anak-anak, sebelum kita belajar, sebaiknya kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Ya anak-anak, hari ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang insya Allah akan kita capai. Tujuan pembelajaran yang pertama itu, siswa dapat mengetahui contoh permainan dan cara bermain variasi gerakan meliukan badan tanpa berpindah tempat dengan benar. Yang kedua, dengan mendengarkan teks bacaan benda padat, siswa dapat menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat mengelompokkan keragaman benda di lingkungan sekitar berdasarkan wujudnya dengan benar. Dan yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi berbagai sikap yang mematuhi aturan dan tidak mematuhi aturan dengan benar. Ya anak-anak, Ustazah harap anak-anak dapat menulis materi yang dijelaskan pada pembelajaran hari ini. Ya, kita masuk ke materi pertama tentang prosedur variasi gerakan meliukan badan tanpa berpindah tempat. Ketika sedang asyik memetik jambu, Dayu dan Mei datang. Mereka bergabung bersama Beni dan teman-teman. Mereka memakan jambu bersama-sama. Setelah itu mereka bermain lingkaran simpai. Ya, coba perhatikan gambar berikut ini. Ya, di sini apa yang sedang dilakukan Udin dan teman-teman? Ya, di sini Udin dan teman-teman sedang bermain lingkaran simpai. Ya, perhatikan gambar Beni dan Dayu berikut ini. Ya, coba peragakan gerakan yang dilakukan Beni dan Dayu seperti gambar di atas. Ya, bagaimana cara bermain lingkaran simpai ya? Ya, sekarang kita akan membaca cara bermain lingkaran simpai. Cara bermain lingkaran simpai itu, yang pertama, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Jadi permainan ini itu permainan berkelompok ya. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang jumlahnya sama banyak. Masing-masing kelompok berdiri membentuk lingkaran. Salah seorang siswa memegang simpai dengan posisi simpai di atas kepala. Ya, seperti yang dilakukan Beni dan Dayu tadi ya. Yang keempat, setelah diberikan instruksi oleh guru, siswa yang memegang simpai memberikan simpainya kepada teman yang ada di sebelah kanan dengan meliukan badan ke kanan. Penerima simpai juga meliukan tubuh ke kiri dengan posisi tangan ke atas kepala di atas kepala. Kemudian dengan gerakan meliukan ke kanan, penerima simpai memberikan lagi simpai tersebut ke teman yang ada di sebelah kanannya. Kegiatan ini dilakukan berulang-ulang hingga sampai kembali lagi ke pemegang awal. Jadi permainan ini seperti estafet ya, tapi ini yang dioper itu simpai. Dan setiap orangnya itu setelah menerima simpai harus memainkan simpainya ya, dan setelah itu diopor lagi ke teman sebelahnya sampai habis ya, sampai kembali ke pemegang simpai yang awalnya. Ya, yang terakhir, kelompok yang paling cepat menyelesaikan instruksi menjadi pemenang. Ya, ini adalah cara bermain lingkaran simpai ya. Hampir sama seperti permainan estafet. Ya, kita lanjut ke materi yang kedua tentang keragaman benda di lingkungan sekitar berdasarkan wujudnya. Ya, pada subtema 1 kita sudah pelajari tentang wujud benda ya. Kita ketahui wujud benda itu ada 3 ya. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Ya, hari ini kita akan membaca teks tentang benda padat. Benda padat banyak terdapat di sekitar kita.
benda padat mempunyai bentuk tetap. Ukuran benda padat juga tetap. Ya tentunya ini kita sudah pelajari pada subtema 1 ya, bahwa benda padat dan ukuran benda padat itu adalah tetap ya. Contoh benda padat adalah simpai. Jika dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan ukuran simpai tidak akan berubah. Jika simpai dipindahkan lagi ke lemari, bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah. Adapun dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap. Yaitu adalah teks tentang benda padat ya, bahwa benda padat itu walaupun dipindahkan ke berbagai tempat, dari tempat satu ke tempat lainnya, bentuk dan ukurannya akan selalu tetap ya. Contohnya tadi simpai ya, walaupun dipindahkan dari meja ke lantai atau dari lemari ke tempat lainnya, itu bentuk dan ukurannya akan selalu tetap. Ya, sekarang coba kita jawab pertanyaan berikut ini. Bagaimana bentuk benda padat? Ya, tadi sudah dijelaskan, bentuk benda padat itu adalah tetap atau tidak berubah. Yang kedua, bagaimana ukuran benda padat? Ya, ukurannya juga adalah selalu tetap dan tidak berubah ya. Yang ketiga, apa yang terjadi jika sebuah buku dipindahkan dari dalam tas ke dalam lemari? Ya, karena buku adalah benda padat, maka jika kita pindahkan buku dari dalam tas ke lemari, maka ukurannya akan tetap ya, ukuran dan bentuknya akan tetap atau tidak berubah. Karena buku adalah salah satu contoh benda padat. Yang keempat, bagaimana bentuk buku tersebut setelah dipindahkan? Ya, bentuknya akan tetap atau tidak berubah. Ya, bagaimana simpulanmu? Ya, simpulannya seperti teks tadi ya, sudah dijelaskan bahwa benda padat walaupun dipindahkan dari tempat satu ke tempat yang lainnya akan memiliki ukuran dan bentuk yang tetap. Ya, ini adalah penjelasan tentang benda padat. Yang perlu diingat adalah benda padat itu memiliki bentuk dan ukuran yang selalu tetap atau tidak berubah. Ya, sekarang coba kita beri tanda centang pada kolom yang sesuai. Ya, kursi. Kursi itu benda padat atau bukan benda padat? Ya, kursi itu adalah benda padat ya. Meja. Meja itu benda padat. Minyak. Ya, minyak. Minyak itu kalau kita pindahkan dari botol ke gelas, dari dalam botol ke gelas, bentuknya akan berubah. Maka minyak itu adalah bukan benda padat. Vas. Vas itu benda padat ya. Televisi. Televisi itu benda padat. Air putih. Air putih itu bukan benda padat. Piring. Piring adalah benda padat ya. Gelas. Gelas adalah benda padat. Sendok. Ya, sendok adalah benda padat. Penggaris. Ya, penggaris juga adalah salah satu contoh benda padat. Ya, ini adalah beberapa contoh benda padat dan bukan benda padat yang ada di sekitar kita. Ya, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya tentang sikap yang mematuhi dan tidak mematuhi aturan. Ya, sekarang coba kita beri tanda centang pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan tanda silang untuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Coba kita baca yang pertama ini ya. Memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin. Ya, tentunya ini adalah sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Ya, yang kedua, mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang. Ya, ini adalah sikap yang menunjukkan mematuhi aturan ya. Yang ketiga, tidak mengambil barang sembarangan. Ini adalah sikap yang menunjukkan mematuhi aturan ya. Memakan dan meminum sesuatu tanpa izin.
Ya, tentunya ini adalah sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Karena ketika kita memakan sesuatu milik orang lain, kita harus minta izin terlebih dahulu ya. Tidak membuang sampah sembarangan, itu adalah sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Ya, karena kita harus membuang sampah pada tempatnya ya. Ya, itu adalah pembelajaran kita hari ini. Sekian untuk hari ini ya. Semoga anak-anak dapat memahami penjelasan Ustazah tadi. Ya, sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.